Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pekan 15 ini, kami dari kelompok 1 akan membawakan materi mengenai ketahanan nasional berlapis atau yang disebut dengan TANAS berlapis. Sebelum melangkah ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Afika Nur Apiani, Andi Mutmainna Yunus, Cutrustika Putri Al-Husna, Nadila Melani Marten, dan Nurzafira Maulani. Pada pembahasan materi ini, ada 4 submateri yang akan kita bahas, yakni mengenai konsep, realita, masalah, dan solusi. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke masalah konsep TANAS berlapis yang akan dibawakan oleh Nadila. Kepada Nadila, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Next. Jadi, konsep ketahanan nasional berlapis artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan yang ada di bawahnya. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional atau ketahanan nasional bermula dari adanya ketahanan diri atau individu, lalu berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, lalu berpuncak pada ketahanan nasional. Basri tahun 2002. Next. Ini adalah tingkatan pada ketahanan nasional, ada ketahanan diri, ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, dan ketahanan nasional. Ketahanan individu yaitu ketahanan yang dimiliki oleh seorang warga negara yang sehat jasmani dan rohani. Ketahanan keluarga yaitu ketahanan yang dimiliki oleh suami, istri, dan anak dalam keluarga yang harmonis dalam menciptakan kerukunan dalam rumah tangga. Ketahanan wilayah dan regional yaitu suatu ketahanan yang dimiliki oleh masyarakat di daerah dengan menciptakan stabilitas wilayah secara sejahtera dan aman. Ketahanan nasional yaitu ketahanan yang dimiliki oleh negara untuk menciptakan stabilitas nasional. Ketahanan nasional ini memiliki pendekatan yang utuh, menyeluruh, atau yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa yang terangkum dalam Astagatra. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kemudian kita beranjak mengenai pembahasan yang kedua, mengenai realita ketahanan nasional yang terjadi saat ini atau wujud TANAS berlapis. Kepada Saudara Cut, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin membahas mengenai realita ketahanan nasional Indonesia saat ini. Nah, next. Nah, di slide ini kita dapat melihat mengenai berita tentang pandemi COVID-19 saat ini. Mengapa kemudian pandemi COVID-19 ini masuk ke dalam slide mengenai realita ketahanan nasional? Karena sejatinya masalah yang dihadapi Indonesia sekarang yaitu pandemi COVID-19 bukan hanya masalah kesehatan biasa saja, tetapi itu menyangkut ketahanan nasional. Dan kita bisa melihat dalam slide ini bahwa pandemi COVID menurunkan indeks ketahanan nasional negara kita. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas RI, Letjen TNI Agus Wijoyo pernah menjadi narasumber dalam diskusi online yang diadakan bulan April kemarin. Beliau mengangkat tema yang sangat menarik mengenai ketahanan nasional. Mampukah ketahanan kita saat ini mengatasi adanya COVID-19 di Indonesia? Agus menyampaikan bahwa keamanan ialah segala sesuatu yang berkaitan dari dalam maupun luar wilayah yuridis Indonesia, di mana ancaman yang datang dari dalam negeri ini bisa diselesaikan dengan penegakan hukum. Adapun ancaman seperti COVID-19 ini juga termasuk ancaman ketahanan nasional, yaitu berupa non-fisik, di mana ancaman ini menyangkut keamanan insani atau warga negara Indonesia.
Kemudian Agus menjelaskan bahwa ketahanan nasional diperlukan untuk menghadapi segala ancaman dan hambatan untuk mencapai tujuan nasional. Ketahanan nasional ini diwujudkan dalam dua pendekatan, yaitu pendekatan Astagatra dan pendekatan spasial geografis. Dan untuk mengatasi COVID-19 ini diperlukan pendekatan secara Astagatra, yaitu pendekatan melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat dalam mengatasi dampak dari COVID-19 ini. Kita bisa melihat kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan sebelumnya mengenai keringanan biaya hidup masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia ini, mulai dari keringanan yang menyangkut listrik maupun keamanan sosial berskala besar, kemudian bagaimana kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang prioritas kesehatan dengan lockdown dan sebagainya. Itu menjadi bukti bahwa adanya ketahanan nasional yang diwujudkan dalam mengatasi pandemi COVID-19 saat ini. Terima kasih. Kemudian kita masuk ke poin ketiga mengenai masalah ketahanan nasional atau panas berlapis terjadi pada saat ini. Kepada Saudari Nur Zafira saya persilahkan. Terima kasih sebelumnya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai masalah ketahanan. Mengenai masalah, ternyata masalah ini mencangkup dari segala hambatan aspek ataupun astagatra, tantangan maupun ancaman baik dari luar ataupun dari luar negeri. Nah, di sini next selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas masalah mengenai masalah yang datang dari dalam negeri. Nah, jika dilihat dari fenomena yang berkembang di kalangan masyarakat Indonesia saat ini, ternyata bangsa Indonesia sedang mengalami berbagai tantangan atau bahkan ancaman, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri, gerakan reformasi yang telah digalirkan saat ini justru menyisakan dampaknya yang berkepanjangan. Semangat demokrasi yang menjelma dalam reformasi hanya melahirkan nilai-nilai kebangsaan yang kering dan spiritualitas, nilai moral dan etika. Nah, selanjutnya itu di sisi lain ternyata pada bagian kaum elit atau pemikiran yang dilandasi semangat federalisme dan demokrasi liberal, misalnya saja dalam bentuk ide-ide atau pemekaran wilayah untuk memperluas daerah-daerah otonom sebagai tanpa alasan rasional yang memihak kepentingan masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada masalah dari luar negeri. Jadi ancaman dari luar negeri ini berupa dampak multidimensi dari globalisasi. Misalnya saja tekanan kapitalisme di bidang ekonomi dan demokrasi liberal dalam segala bidang kehidupan, dan dapat menggoyahkan bahkan mengancam eksistensi negara kebangsaan. Baik, saya lanjut mengenai masalah COVID-19. Mengapa kemudian masalah COVID-19 ini menjadi masalah ketahanan nasional? Sudah dijelaskan sebelumnya dalam bagian realita bahwa penurunan indeks ketahanan nasional salah satunya diakibatkan dari masalah COVID-19. Di mana dampak dari COVID-19 ini ditinjau dari model ketahanan nasional kita, yaitu Astagatra. Sejatinya masalah COVID-19 ini ialah bukan hanya masalah virus dan soal kesehatan saja, akan tetapi sudah berkaitan dengan masalah-masalah sosial yang lebih luas dan merambat dengan masalah-masalah lainnya. Dilihat dari Astagatra, masalah kesehatan masyarakat bisa dimasukkan ke dalam aspek sosial Pancagatra, di Gatra sosial budaya. Namun bila dilihat dari perkembangan situasi saat ini akan juga berkaitan dengan gatra-gatra lainnya. Nah, masalah penyebaran COVID-19 ini lebih khususnya dieratkan dengan masalah ketahanan nasional berlapis.
Lebih khusus dijelaskan bahwa masalah penyebaran COVID-19 ini menyangkut masalah ketahanan individu, keluarga, kemudian meluas ke wilayah sampai regional, dan akhirnya menjadi masalah ketahanan nasional. Baik, terima kasih. Kemudian kita membahas mengenai solusi dalam mengatasi masalah ketahanan nasional atau TANAS berlapis yang akan dibawakan oleh Andi Mutmainah. Kepada saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan memaparkan tentang solusi dalam mengatasi masalah ketahanan nasional atau TANAS berlapis. Dalam mewujudkan ketahanan nasional, diperlukan kesadaran setiap warga negara Indonesia, yaitu yang pertama, memiliki semangat perjuangan non-fisik berupa keuletan dan ketangguhan yang tidak mengenal menyerah dan mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi segala ancaman baik dalam negeri maupun luar negeri yang untuk menjamin identitas, integritas, dan keberlangsungan hidup bangsa serta negara, perjuangan mencapai tujuan nasional. Yang kedua, sadar dan peduli terhadap pengaruh yang timbul pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam, serta sehingga setiap warga negara Indonesia, baik individu maupun kelompok, dapat mengeliminir pengaruh tersebut. Oleh karena bangsa Indonesia cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Hal tersebut tercermin dalam kesadaran bela negara dan cinta tanah air. Next. Upaya bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negaranya. Setiap warga normal serta naluriah pasti akan melindungi, membela, dan mempertahankan apa yang dimilikinya dari gangguan orang lain. Lebih-lebih jika sesuatu itu sangat disenangi, sangat penting, dan sangat berharga. Bela negara diatur dalam Undang-Undang tahun 1945, pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1 dan 2, dan TAP MPR nomor 4 MPR tahun 1999 tentang GBHN. Lalu bagaimana dengan solusi penyebaran COVID-19 dan wujud dari ketahanan nasional sendiri? Nah, disinilah wujud dari ketahanan nasional berlapis, di mana wujud ketahanan itu dimulai dari diri sendiri. Jika diri sendiri terjaga, maka dampaknya akan ke keluarga. Jika keluarga terjaga, maka dampaknya akan ke wilayah. Jika satu wilayah itu terjaga, maka akan lebih luas lagi dampaknya, yaitu ke regional hingga sampai ke ranah ketahanan nasional. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya yang dapat kami simpulkan dari materi diskusi kami kali ini yaitu tentang ketahanan nasional berlapis, di mana ketahanan nasional berlapis ini adalah suatu kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa, dan tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional berlapis ini dimulai dari adanya ketahanan individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, dan ketahanan nasional. Nah, bagaimana kemudian mewujudkan ketahanan nasional berlapis ini di masa pandemi COVID-19 ini telah dijelaskan sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.